salah satu kecamatan berbasis Nahdlatul Ulama dan mayoritasnya berprofesi sebagai pengrajin batik. Nama Banyurip begitu dikenal oleh para warga Pekalongan. Rupanya, dulunya Banyurip dibagi menjadi dua, yaitu Kelurahan Banyurip Ageng dan Banyurip Alit. Namun, sejak tahun 2014, wilayah tersebut digabung menjadi satu. Di wilayah Banyurip terdapat sebuah makam yang konon makam tersebut memiliki beragam misteri, bahkan dianggap sebagai makam yang penuh karomah. Lantas, fakta dan misteri apa saja yang ada di balik makam tersebut? Ikuti terus perjalanan kami dalam menelisik misteri makam Es Tuan hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Es Tuan itu sebenarnya kan gini, orang dulu itu menamainya dengan Situan, tapi karena lidah orang Banyurip, orang Banyurip itu enaknya Setuan. Lah, Setuan itu dari panggilan orang Arab, panggilan orang Arab yang punya keilmuan lah. Jadi Situan. Lah, Situan terus di tahun 2000 itu karena orang sini makomnya siapa? Makom Setuan. Kan nulisnya angel. Nah, makanya dirubah aja Tuan itu saja. Awalnya itu. Dalam Sejorni, saat ini kita sudah berada di area makam Es Tuani, di mana makam tersebut merupakan makam dari dua tokoh ulama, yakni Syekh Abdul Latif dan Syekh Abdul Muhyi, di mana dua ulama tersebut disemayamkan. Untuk makam ini sendiri berada di daerah Banyurip Gede, Kota Pekalongan. Namun saat ini Banyurip Gede sendiri sudah dijadikan satu dengan Banyurip Alit menjadi kecamatan Banyurip. Untuk makam ini berada di tengah-tengah pemukiman, yang mana lokasinya persis di sebelah pondok pesantren, yakni Ponpes Darul Farah Es Tuani. Untuk lokasi sendiri cukup bisa dijangkau dengan baik karena sudah ada di internet. Namun untuk masuknya memang melalui gang yang cukup kecil. Namun untuk makam ini cukup dikenal oleh para peziarah. Kemudian untuk kondisi makam Es Tuani sendiri tergolong rapi dan bersih karena memang dijaga kebersihannya. Bahkan semenjak tahun 2000-an sudah dibangun atap untuk makam tersebut secara permanen. Makom ini yang asli memang dari dulu itu awal itu dikabarkan makomnya Mbah Abdul Latif. Nama awal itu Abdul Latif. Itu sepanjang sejarah orang mengatakan Mbah Abdul Latif. Tapi di tahun 2000 ke atas setelah pembangunan ini ada dua nama. Yang pertama, Syekh Abdul Latif itu berubah menjadi Syekh Abdullah Abdul Latif. Kemudian yang satu Syekh Abdul Muhyi atau Syekh Muhyi. Itu ada perubahan itu ya, yang ngasih nama itu juga seorang kiai, dari kiai. Tapi kalau dari kabar awal dari dahulu itu namanya
Syekh Abdul Latif. Syekh Abdul Latif, lah kemudian berubah menjadi dua itu ya, yang satu itu petilasan, katanya satu petilasan. Kalau orang dulu, kalau dari juru kunci dulu, itu namanya katanya yang satu makom, yang satu itu senjatanya, tombaknya atau tongkatnya. Nah, ada yang ngasih kabar dulu seperti itu. Dari informasi yang kami terima bahwa makam dari Syekh Abdul Latif atau Syekh Abdul Muhyi sendiri memiliki banyak misteri. Di antaranya dulunya area ini merupakan area yang keramat, di mana banyak orang yang tidak berani ke sini apalagi di atas jam 4 sore. Konon jika ada yang ke sini maka akan terkena akar mimang atau oyot mimang, di mana orang tersebut tidak bisa pulang. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa dulunya di sini juga banyak ular hitam atau ular dumang, di mana ular tersebut diketahui adalah sebuah ular gaib. Ada pula yang menyebutkan dari cerita-cerita masyarakat bahwa disinilah untuk pertama kalinya ada Banyurip atau wilayah Banyurip sendiri, karena di belakang makam ini terdapat sebuah pohon kelapa, yang mana di sekitar pohon kelapa tersebut ada sebuah cekungan. Di situ muncul air, yang mana air tersebut dikeramatkan, atau bahkan untuk orang-orang sendiri banyak yang menyebutkan bahwa air tersebut bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit dan tidak pernah surut. Namun setelah pohon kelapa tersebut tumbang, akhirnya air tersebut sudah tidak ada lagi. Namun di sekitar sini masih ada aliran air, di mana air tersebut masih dipercaya oleh beberapa masyarakat mengandung manfaat tertentu. Di wilayah Banyurip Gede terdapat makam yang letaknya bersampingan dengan pondok pesantren. Makam tersebut dikenal dengan sebutan makam Es Tuan. Es Tuan sendiri dimaknai dengan setuan atau yang dituakan dan dimuliakan, di mana di makam tersebut disemayamkan Syekh Abdul Latif atau Syekh Abdullah Abdul Latif. Sedangkan di samping makam beliau terdapat sebuah makam juga, yang mana ada yang menyebutkan itu adalah makam dari Syekh Abdul Muhyi. Ada pula yang menyebutkan jika nisan tersebut hanya sebuah petilasan dari Syekh Abdul Muhyi. Dikatakan bahwa Syekh Abdul Latif adalah seseorang yang mendirikan Banyurip Gede. Usut punya usut, dinamai dengan Banyurip karena di wilayah tersebut dulunya ada pohon kelapa besar, yang di bawahnya terdapat sebuah cekungan tanah yang terisi dengan air. Konon, air itu tidak pernah surut meskipun telah diambil oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Maka dari itulah wilayah tersebut dinamakan dengan Banyurip, yang berarti air yang hidup. Kalau Mbah Walinya kita kan tidak tahu kapan beliau dimakamkan di sini. Tapi adanya desa Banyurip itu memang berawal dari
sekitar sini. Karena di sini dulu ada banyu urip, yang namanya banyu urip itu memang ada pohon kelapa yang kayak gini, di sininya bolong, nah itu di dalamnya itu ada air, kadang ada kadang enggak. Dan air itu merupakan air keramat, memang betul-betul keramat. Jadi kalau ada orang sakit, ambil air itu, kalau air itu dilalah masih bening, kalau diminum ya nanti sembuh orangnya. Tapi kalau orang udah tidak mau meninggal, itu kadang menjadi butek sendiri, dan itu berlangsung ya niki napa berulang-ulang seperti itu. Itu dulu. Tapi sekarang kalau pohonnya kan sudah tidak ada, tapi air yang di sini itu insya Allah khasiatnya ya masih sama. Karena dari beberapa kejadian ada orang yang kesini itu minta air untuk obat. Untuk obat itu emang ada kejadian minta di sini airnya kan bening, tapi setelah dibawa sampai di tempatnya itu airnya menjadi keruh, warnanya itu berubah. Ya setelah disaring masih tetap aja keruh kayak gitu. Akhirnya diminumkan, tidak lama orangnya meninggal. Dan sejauh ini diketahui bahwa sebelum tahun 2000 terdapat pohon kelapa yang memiliki sebuah cekungan air, yang mana setelah tahun-tahun tersebut pohon kelapa tersebut tumbang, dan saat ini airnya juga ada di sebuah guci, yang mana air ini juga dipercaya manfaatnya sama dengan air yang dulunya ada di sekitar pohon kelapa, karena memang posisi dari pohon kelapa tersebut dikatakan bahwa berada di sekitar sini. Untuk air sendiri, airnya jernih. Namun ada beberapa yang mengatakan dari sumber yang kami dapatkan bahwa air ini ketika dibawa pulang ada dua kemungkinan, yakni masih tetap jernih ataupun menjadi keruh. Dimana ketika air masih tetap jernih berarti pertanda akan sebuah hal baik, di mana hajat akan dikabulkan. Sedangkan ketika air berubah menjadi keruh maka akan terjadi sesuatu hal yang buruk pada seseorang itu. Dan sejauh ini, makam yang dulunya dipenuhi oleh rimbunya pohon bambu dan dinilai sebagai wilayah yang angker, sekarang telah ramai dikunjungi, terutama ketika malam Jumat, dan juga bahkan ada acara tertentu dan acara haul setiap tahunnya untuk kita bertawasul kepada makam Estuan ini, di mana bahkan beberapa orang juga datang untuk meminta hajat kepada Syekh Abdul Latif. Usut punya usut.
Dulunya area makam dikenal dengan nuansa magisnya yang dipenuhi dengan rimbunan pohon bambu. Bahkan tak jarang orang takut untuk melewati makam ini. Banyak hal-hal mistis terjadi, terutama di pukul 5 sore ke atas. Konon akan terkena akar mimang yang membuat seseorang tersebut tersesat dan tidak dapat menemukan jalan pulang. Ada pula yang mengatakan dulunya area makam ini dipenuhi oleh seekor ular dumung, yakni ular gaib berwarna hitam. Misteri lain terjadi. Konon masyarakat juga kerap diperlihatkan seekor kuda putih yang mana dipercaya sebagai tunggangan dari Syekh Abdul Latif tersebut. Area makam dulunya merupakan area yang gelap, bahkan matahari pun sulit terjamah. Dari cerita masyarakat, bahkan ketika burung melewati makam ini pun akan langsung terjatuh dan mati. Setelah tahun 1995, satu persatu masyarakat mulai berani berkunjung ke makam Estuan. Bahkan saat ini makam telah dibentuk pendopo secara permanen. Setelah adanya listrik masuk ke pemukiman, misteri-misteri tentang ular maupun akar mimang perlahan mulai hilang. Bahkan semakin hari semakin banyak peziarah yang berkunjung baik dari Pekalongan maupun luar kota. Konon beberapa peziarah merasa ditemui langsung oleh Syekh Abdul Latif. Meskipun pohon kelapa sudah tumbang sedari lama, namun air yang ada di sini masih dipercaya mempunyai banyak karomah, di antaranya untuk menyembuhkan penyakit maupun memenuhi suatu hajat. Nah, tahun 80-an itu kalau orang lewat sini nggak taunya udah sampai sono. Pas sampai sini tahu-tahu udah sampai sono. Itu sering kalau dulu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah enggak lah. Udah. Ya tapi banyak kejadiannya itu gini. Orang ziarah ke sini itu ada yang goda. Tapi di luar tembok. Itu pernah ada kejadian ya orang Banyurip sendiri. Jadi dia datang jam 12 malam ke atas. Dia berdoa di sini, itu diganggu sama awalnya itu ada perempuan, itu kan biasa segini ya, pokoknya nggak tinggi sih, tapi lama kelamaan kok tinggi, awalnya gitu. Nah, kata orangnya mungkin biarin aja. Lah pas selesai doa, pikiran sudah selesai, dia pulang. Itu dia lewat sini, pintu sini, itu katanya jadi kaki yang panjang, tapi kaki tok. Nah itu kejadian pernah. Itu akhirnya anaknya lari, dia kan bawa sepedanya itu tadinya nggak gembes, tapi tahu-tahu gembes. Akhirnya lari sama sepedanya, tapi setelah di jalan sepedanya masih utuh, bannya nggak gembes. Itu kejadian. Dan sejurni, siapapun pendahulu kita, menghormati merupakan kewajiban setiap insan. Maka bertawasulah dengan niat yang benar. Demikianlah perjalanan kami kali ini dalam menelisik misteri makam Estuan. Tetap saksikan Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan-perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap berbagai fakta menarik lainnya. Hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah.